Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sila. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu malam ini. Jadi kita akan melanjutkan agenda kita untuk materi dimensi pemecahan masalah dan inovasi. Kita langsung saja. Saya share screen dulu. Jadi Bapak Ibu, bila ada kendala dalam penyelesaian tugas, boleh dibahas di grup atau di Japri ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti dibantu. Tadi juga sudah ada beberapa yang chat, katanya ada yang kesulitan juga untuk translate. Jadi saya insya Allah akan menjelaskan. Kalau perlu nanti ada waktu khusus untuk pembahasan tugas-tugas juga bisa. Oke, kita lanjut. Jangan lupa Bapak Ibu share screen ya, supaya jadi bahan juga untuk diupload di channel kita atau di room general yang bisa diakses oleh semua peserta. Oke. Materi kita yang ketiga yaitu membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi. Jadi ini terkait erat pemecahan masalah dan inovasi. Di channel materi saya juga sudah upload untuk materi pertama dan kedua. Di materi pertama saya sudah upload juga sedikit pembahasan tentang IKM. Jadi di situ untuk dimensi dari keterampilan abad 21 itu terkait erat dengan profil prajurit Pancasila yang sedang dikembangkan oleh pemerintah saat ini di implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita lanjut untuk pemecahan masalah dan inovasi. Nah, di awal deskripsi dan tujuan pelatihan ini adalah untuk pemecahan masalah di dunia nyata atau real world dan inovasi merupakan keterampilan yang perlu dikuasai dalam kehidupan dan dunia kerja pada abad 21 ini. Jadi pendidik harus memang senantiasa memfasilitasi peserta didik agar bisa mengembangkan keterampilan ini sehingga peserta didik juga semakin aktif dan kegiatan itu kita bisa kembangkan melalui kegiatan partisipatif yang berorientasi pada pemecahan masalah. Di kurikulum sebelumnya kita dianjurkan untuk selalu menggunakan 3 model pembelajaran yang diutamakan. Problem based learning. Nah, ini sebenarnya merupakan sudah langkah awal dari pemerintah bagaimana peserta didik bisa terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Rata-rata guru berupaya untuk menampilkan berbagai permasalahan yang memang betul-betul terkait sekali dengan dunia nyata. Jadi bukan seperti buku-buku sebelumnya, terkadang ada yang memang soal-soalnya tidak cocok dengan konteks kehidupan peserta didik. Misalnya saja ketika ada guru yang mengambil soal matematika, kemudian misalnya satuan uangnya itu dia pakai dolar, itu kan sebenarnya agak susah untuk dipahami oleh beberapa peserta didik. Jadi itu perlu diadakan sedikit perbaikan. Minimal lah kalau memang kita membutuhkan permasalahan, kita bisa buat sendiri atau minimal kita edit-edit lah sedikit modifikasi ketika kita mengambil masalah atau soal-soal dari buku. Kita lanjut. Jadi pemecahan masalah ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta membutuhkan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh untuk mendapatkan solusi. Pada topik ini akan dijelaskan tentang konsep dasar pemecahan masalah dan inovasi serta dimensi apa saja mendasari keterampilan itu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin terkendala tampilan baik di laptop maupun HP-nya, yang mungkin pengaruh jaringan ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain apa kelihatan slide-nya? Ya Bu, jelas. Oke, kita lanjut. Mungkin pengaruh jaringan kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang tidak terlihat slide-nya ya. Kita lanjut. Tidak terlihat memang Bu. Tidak terlihat ya?
Kalau saya layar hitam. Bisa di share screen ulang, Bu. Kalau saya di sini jelas, Bu Sela. Oke, siap-siap. Makasih, Pak. Saya coba hentikan dulu share screen-nya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, bagaimana tampilannya sudah kelihatan? Mungkin jaringan saya yang bermasalah. Iya. Oke. Lanjut saja, Bu. Oke, dilanjut ya Bapak Ibu ya. Silakan sampaikan ya. Siapa tahu saya sudah lanjut, kemudian ada kendala juga dari Bapak Ibu yang lain. Oke, untuk topik ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana atau apa gagasan besar atau ide dasar dari pemecahan masalah dan inovasi. Kemudian permasalahan apa saja yang dialami oleh manusia dalam kehidupan nyata, dan adakah konteks spesifik dan eksplisit yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Kemudian terakhir, bagaimana penggunaan data-data aktual dalam pemecahan masalah. Ya. Jadi 3 gagasan besar dalam keterampilan pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata dan inovasi, itu yang pertama pemecahan masalah, yang kedua masalah dunia nyata, yang ketiga inovasi. Jadi ini intinya ya Bapak Ibu perhatikan, ketika nanti Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran atau rencana pembelajaran di kelas, kemudian fokusnya ke dimensi ini, Bapak Ibu untuk menilai atau melakukan penilaian atau evaluasi selama pembelajaran itu harus memperhatikan ketiga ini. Jadi pemecahan masalah, kemudian masalah dunia nyata, kemudian inovasi. Kita lanjut, ini mind map-nya. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah ini, kemudian apakah masalahnya itu adalah masalah dunia nyata. Untuk mengetahui dengan pasti bahwa masalah itu apakah termasuk masalah dunia nyata atau tidak, Bapak Ibu bisa tampilkan ini semacam, bisa dikatakan indikator untuk mengetahui jenis-jenis permasalahan. Yang pertama, apakah dialami oleh manusia secara nyata, apakah solusinya bersifat aplikatif dan logis, apakah konteksnya spesifik dan eksplisit, kemudian apakah data-data yang digunakan itu aktual. Karena terkadang ya beberapa buku itu sebenarnya menampilkan beberapa permasalahan yang kalau kita pikir itu sudah agak jarang digunakan di kehidupan sehari-hari atau jarang dialami oleh manusia. Yang ketiga, penerapan ide-ide atau solusi dalam praktik dunia nyata, ini model inovasinya. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada praktik dalam pembelajaran. Yang kelima, rubriknya. Dan yang terakhir, pohon keputusan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Pertama, pemecahan masalah. Jadi kita lihat dulu video yang akan mengeksplorasi tentang bagaimana membangun keterampilan pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata. Now, let's examine the real-world problem-solving dimension. This dimension is extremely popular with learners because it gives purpose to their learning and they experience the relevance of the curriculum they are learning. Authenticity is one of my favorite educational strategies. The first component of the dimension examines whether learners' work involves problem solving. Problem solving happens when learners develop a solution to a problem that is new to them, complete a task that they have not been told how to complete, or design a complex product that meets a set of requirements. To qualify as problem solving, it must be the main component of the learning activity. The learning experience is deeper when learners solve real-world problems. Real-world problems are authentic situations and needs that exist outside of an academic context. Real-world problems have the following characteristics. They are experienced by real people. They have solutions for a specific, plausible audience other than the educator as a grader. They have specific, explicit contexts, and they use actual data if data is needed to solve the problem. At its deepest level, the learning activity involves innovation.
Innovation requires putting learners' ideas or solutions into practice in the real world. Innovation also benefits people other than the learner. In other words, the product we task learners to create must have value beyond meeting the requirements of an assignment. Solutions to the most pressing problems in our society will not be found in textbooks. Instead, society needs problem solvers who can confront hard problems in creative and innovative ways and do so as part of a multidisciplinary team. As educators, it is crucial that we design learning activities that help our learners to develop the skills they need to engage in problem solving and become innovative thinkers. Next, learn more about this dimension by coding a lesson with the real-world problem-solving rubric. Itulah tadi video singkat tentang materi hari ini. Jadi sebenarnya sudah jelas tadi hal apa saja yang diperlukan dalam dimensi ini, mulai dari tadi masalahnya, dia harus masalah nyata, kemudian berakhir pada pemberian solusi yang memang bersifat inovatif, eksplisit, dan spesifik sehingga ada tujuan atau orang yang dituju dari pemecahan masalah itu. Kemudian pemecahan masalah melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu yang pertama menemukan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga menganalisis, empat menerapkan, yang kelima menemukan solusi. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan melalui penugasan dengan permasalahan tertentu yang menjadi tantangan bagi peserta didik. Lanjut. Jadi pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi pada saat peserta didik diharuskan untuk melakukan kegiatan seperti yang pertama, mengembangkan sebuah solusi atas permasalahan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya, atau menyelesaikan tugas tanpa diberikan instruksi atau petunjuk bagaimana cara menyelesaikannya, atau bisa dikatakan penugasan mandiri, atau merancang sebuah produk kompleks yang memenuhi standar atau persyaratan tertentu. Kegiatan pembelajaran yang menuntut pemecahan masalah tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas atau secara spesifik menjelaskan semua prosedur atau langkah kerja yang harus dilakukan peserta didik. Jadi untuk dimensi ini memang betul-betul kita fokus juga ke peserta didik di mana mereka mencari cara sendiri, kemudian menemukan solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Lihat ya Bapak Ibu, seringkali pemecahan masalah menuntut peserta didik melakukan salah satu atau semua kegiatan dari berikut. Yang pertama, investigasi. Jadi investigasi ini terhadap parameter permasalahan yang mengarahkan mereka pada pendekatan penyelesaian masalah. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu memang peserta didik itu perlu mengadakan penyelidikan yang dekat dengan permasalahan itu sehingga bisa diancang-ancang solusi apa yang mungkin cocok untuk menyelesaikannya. Selanjutnya adalah menghasilkan ide-ide atau gagasan dan alternatifnya. Yang ketiga, menemukan pendekatan baru atau beberapa kemungkinan prosedur yang mungkin sesuai dengan permasalahan atau situasi yang sedang dihadapi. Selanjutnya, merancang solusi yang koheren atau yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian terakhir, menguji solusi melakukan pengulangan ketika ada perbaikan yang dalam memenuhi persyaratan atau standar pemecahan masalah sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, contoh bisa dilihat aktivitas pembelajaran dalam pemecahan masalah. Peserta didik melakukan pengamatan di sebuah perairan di kawasan industri yang mengalami perubahan warna sejak 1 minggu terakhir, di mana permukaan air pada perairan tersebut berwarna hijau dan cenderung keruh serta mengental. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan serangkaian kegiatan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah pencemaran air itu. Jadi selama kegiatan, guru tidak memberikan secara langsung instruksi, maksudnya tidak diberikan tuntunan ini yang harus dikerja, ini harus tidak. Jadi tidak memberikan secara spesifik dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat sendiri rencana penelitian sehingga mereka nanti pada akhirnya akan menemukan solusi yang bersifat aplikatif. Kita lanjut. Aktivitas pembelajaran memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan investigasi dengan menerapkan metode atau pendekatan yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan itu. Jadi guru dalam aktivitas ini
menerapkan bentuk pembelajaran mandiri berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lingkungan. Jadi meskipun di sini peserta didik diberi kebebasan, guru tetap melakukan pemantauan atau monitoring semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik juga diarahkan untuk merancang solusi berdasarkan hasil pengamatannya dan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, aktivitas ini menunjukkan adanya orientasi pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Silakan Bapak Ibu coba lihat dulu, seperti tadi ya, kita coba-coba menjawab soal. Apakah kegiatan pembelajaran berikut menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah? Nah, silakan Bapak Ibu, nomor 1, ya atau tidak? Tidak. Peserta didik membaca cerita kemudian menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Tidak ya? Kita lihat. Ya betul Pak, makasih banyak Pak. Peserta didik, mengapa dikatakan tidak? Di alasannya, mereka tidak mengembangkan solusi dan tidak menjawab tantangan apapun. Jadi ingat kita bahas ya di sini adalah permasalahan dunia nyata. Jadi kalau mereka hanya membaca kemudian menjawab kuis kan bisa saja itu hanya berupa teks-teks biasa sehingga ini tidak bisa dikatakan pemecahan masalah. Oke, lanjut yang kedua. Peserta didik menggunakan peta rute bus untuk mengajukan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota. Apakah ini pemecahan masalah atau bukan? Ya. Ya, ada jawab ya. Jadi kita cek ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya Bu. betul, Ya, terima ya, kasih ya, Bapak ya. Ibu. Ya, betul sekali. Jadi alasannya adalah peserta didik diarahkan untuk merumuskan solusi berupa pengajuan jalur baru yang khusus dirancang untuk pejalan kaki berdasarkan temuan mereka pada rute bus. Jadi di sini diberikan tantangan, kemudian peserta didik memikirkan sendiri solusinya. Oke, lanjut ya. Tadi kan permasalahan sudah, jadi ini fokus ke masalah dunia nyata. Lanjut, ini background-nya bisa Bapak Ibu lihat. Permasalahan sampah dan juga pengairan. Nah, jadi apa itu masalah dunia nyata? Masalah dunia nyata itu merupakan berbagai situasi asli, autentik yang terjadi di luar konteks akademik yang meliputi kriteria yang pertama dialami betul oleh manusia secara nyata. Nah, ini bisa dilihat sebagai contoh, peserta didik diarahkan untuk mendiagnosis ketidakseimbangan lingkungan yang terjadi di kawasan hutan hujan tropis Kalimantan akibat penebangan kayu ilegal yang masih ramai terjadi. Jadi ini betul-betul ya, biasa kita lihat news atau berita di TV, ada berbagai macam pengerusakan lingkungan terutama hutan yang ada di daerah Kalimantan. Dalam proyek ini, peserta didik dihadapkan dalam masalah dunia nyata, di mana ketidakseimbangan lingkungan tersebut mempengaruhi flora dan fauna yang ada di dalam sana, termasuk penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi ini bisa dikatakan dunia nyata karena betul-betul dialami. Yang kedua, memiliki solusi aplikatif bagi golongan masyarakat tertentu dan masuk akal. Jadi selain bagi guru sebagai penilai ya. Contohnya, peserta didik merancang peralatan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan warga di daerah pedesaan. Yang ketiga, memiliki konteks spesifik dan eksplisit. Jadi contohnya seperti ini ya. Peserta didik mengembangkan sebuah rencana pengolahan sampah plastik di kawasan sekolah melalui 3R plus U. Jadi recycle, reuse, reduce, dan upcycle. Rencana pengolahan sampah plastik ini disesuaikan dengan jenis sampah dan sampah plastik yang paling banyak dihasilkan. Jadi di sini jelas ya spesifik, maksudnya dia bersifat khusus, masalahnya khusus, kemudian eksplisit jelas penyampaiannya bahwa ini kegiatan yang akan dilakukan atau ini rencananya. Kemudian yang keempat, jika peserta didik menggunakan data dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka data yang digunakan tersebut merupakan data yang aktual. Nah, bisa dilihat apa sebenarnya itu data aktual. Data aktual atau data sesungguhnya merupakan data yang bersumber dari perhitungan atau analisis ilmuwan yang didasarkan atas hasil pengamatan dan berbagai metode sains. Serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan data perkiraan atau ilustrasi semata. Contohnya ya, data aktual misalnya
data gempa bumi, data kasus positif COVID-19, kemudian data Enggak, karena suruh kalau laju cabu jadi Indonesia. hilangnya nucasnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai sini kita lanjut ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ibu, suaranya Ibu Farida keluar. Mic-nya, Bu. Bapak mungkin ini sangat bersemangat. Oke. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ini sudah tadi, kita lanjut saja. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu lihat contoh aktivitas pembelajaran dalam masalah dunia nyata. Nah, silakan ini ada gambar ilustrasi dengan memperhatikan lonjakan signifikan pada salah satu sektor penghasil karbon dioksida sebagaimana ditunjukkan pada grafik. Peserta didik secara berkelompok diarahkan untuk menyusun rencana pengurangan emisi karbon yang dapat dilakukan oleh perorangan dan juga oleh pemerintah sesuai dengan prinsip pengolahan lingkungan dan etika lingkungan. Jadi ini contoh masalah dunia nyata yang dilengkapi dengan data aktual yang merupakan hasil dari para ilmuwan ya. Kita lanjut. Sudah kelihatan jawabannya. Ya anggap ya belum kelihatan. Kita mulai. Apakah situasi berikut termasuk permasalahan di dunia nyata? Yang pertama, peserta didik menggunakan peta bus di buku teks untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan harus ditambahkan di sebuah kota metaverse. Jadi ini gentar ya. Ini masalahnya itu dibuat-buat yang tidak sesuai dengan konteks. Ya. Lanjut. Peserta didik menggunakan peta halte bus di kota mereka untuk mengajukan di mana jalur penyeberangan untuk pejalan kaki perlu ditambahkan di kota mereka. Jadi ini jelas ya jawabannya ya. Sudah mirip-mirip tadi dengan pembahasan sebelumnya. Ya, menggunakan konteks yang spesifik jelas ya. Dia memang langsung ke intinya dan eksplisit. Peserta didik menggunakan data aktual juga yang diambil dari peta halte bus yang di kota mereka. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang inovasi. Jadi tadi yang pertama masalah, yang kedua masalah nyata, nah, yang ketiga inovasi. Inovasi itu membutuhkan penerapan ide atau solusi peserta didik dalam praktik dunia nyata. Oleh karenanya, jika dalam kegiatan pembelajaran peserta didik hanya diarahkan untuk merancang tanpa mengimplementasikan atau mewujudkan rancangannya, maka kegiatan itu dianggap bukan sebuah inovasi. Lanjut, contoh aktivitas pembelajaran dalam inovasi. Dalam kegiatan pembelajaran kimia, peserta didik dituntut untuk merancang tester boraks dalam kandungan makanan yang menggunakan indikator alami. Nah, pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai indikator alami boraks dalam makanan melalui sumber online. Kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat rancangan berdasarkan dari berbagai sumber atau referensi yang ada, serta membuat tester tersebut hingga dapat digunakan dalam pengujian makanan. Atau minimal mereka menerapkannya itu dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika mereka sudah punya rencana atau rancangan, namun mereka tidak menggunakan atau tidak ada subjek yang dituju untuk menggunakan, jadi bisa dikatakan itu belum berinovasi. Nah, misalnya jika pada kenyataannya peserta didik tidak dapat mengimplementasikan ide itu, maka inovasi dan pembelajaran masih dapat dilakukan dengan cara menyampaikan atau mempresentasikan ide atau gagasan itu pada pihak lain yang kompeten atau yang sesuai dengan memang bidang untuk melanjutkan inovasi itu yang dapat mengimplementasikan secara langsung. Contohnya lah, jika peserta didik tidak dapat membuatnya atau membuat tester boraks yang sudah direncanakan, maka peserta didik dapat mempresentasikan rancangan produk itu kepada laboratorium, pusat pengujian obat dan makanan,
atau institusi lain yang terkait dengan pengujian makanan. Karena terkadang beberapa sekolah mungkin ketika siswanya punya rencana, mereka mungkin sarana dan prasarana kurang mendukung, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut supaya anak atau peserta didik tetap berinovasi, ya bisa menghubungi institusi memang yang ahli di bidang itu. Jadi perlu diingat ketika peserta didik kita punya ide-ide, namun hanya berakhir di sekolah atau hanya diberitahukan kepada sebentar ya Bapak Ibu, atau hanya diberitahukan kepada guru saja, nah itu bisa dikatakan belum berinovasi ya. Lanjut. Inovasi juga memberikan keuntungan bagi orang lain selain bagi peserta didik. Bisa dikatakan inovasi itu memiliki nilai lebih dari sekedar menyelesaikan tugas. Nah, contohnya tadi produk tekstil boraks yang dirancang oleh peserta didik akan bermanfaat bagi masyarakat luas, mengingat ada banyak makanan sekarang yang mengandung boraks. Contohnya yang paling disuka adalah bakso mungkin ya. Oke. Masih dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi jika peserta didik membuat sebuah proyek untuk pameran sains atau mengirimkan sebuah puisi yang dibuat sendiri pada lomba puisi tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi dan nasional. Nah, hal ini karena pameran ini melibatkan pihak luar, di luar dari guru dan sekolahnya, dan memiliki audiens nyata dengan ketertarikan pada bidang tersebut dan mungkin saja mendapatkan keuntungan atau manfaat dari produk atau karya yang dipamerkan oleh peserta didik. Oke, lanjut ya. Ini kita langsung jawab saja. Apakah berikut ini termasuk dalam konsep inovasi? Nomor 1, peserta didik menulis surat kepada DPRD tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambahkan fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPRD. Jadi ini iya. Ketika mungkin rencana itu tidak bisa dilaksanakan oleh peserta didik, maka inovasi ini kegiatan itu atau rencana itu dikatakan inovasi ketika mereka mengirimkannya kepada pihak yang mungkin saja mewujudkan itu. Kemudian yang kedua, peserta didik menulis surat yang ditujukan kepada DPRD tentang perbaikan fasilitas di taman kota mereka, namun mereka hanya memberikan surat tersebut kepada guru mereka untuk dinilai. Jadi di sini sudah jelas tidak, karena seolah-olah yang diperiksa itu hanya penulisan saja, karena hanya sampai pada penilaian oleh guru. Jadi tidak ada tujuan penerima tertentunya, tidak spesifik. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti materi, mungkin karena kendala jaringan atau ada kegiatan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di rekaman. Kita langsung saja melanjutkan bagaimana praktik dalam pembelajaran. Jadi ini hanya ilustrasi contoh ya, ketika diterapkan dalam pembelajaran. Jadi misalnya kita membuat kelompok, kemudian menyediakan rubrik. Nah, ini contoh dari model-model yang ditampilkan di presentase ini berdasarkan hasil penelitian dari luar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sangat dianjurkan untuk bercoba-coba menerapkan ketika sekolah Bapak Ibu memang betul-betul mendukung. Ya, jadi ini ada bukti-buktinya juga menggunakan rubrik. Oke, kita lanjut saja. Oke, sebelum menonton video, jadi di sini ada contoh praktik yang dilakukan oleh salah satu pendidik, Michael, di Rusia, untuk menggabungkan pemecahan masalah dan inovasi di dunia nyata dalam kegiatan pembelajaran yang dirancang. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Hi, my name is Mikhail. I am mathematics and computer science teacher from Russia. I believe that today it is very important to teach our children to solve problems of the real world. Our school has been working on the theme of urbanism for the second year. Students develop a project related to improve the environment in the city, school, classroom.
or their room. Last year, my students noticed that there were a lot of free halls in our school. I decided to organize a lesson for my students where they had to create a project of useful transformation inside the school, having the students solve a problem in their real world. Firstly, we decided to research the opinions of our students in our school by using forms. At the lesson, my students decided on teams as a collaborative tool. They split into the teams and outlined the stage of work in the plan. That students assigned roles for every team member and planned steps for task solving, including both group and individual activities. There were roles like architect, designer, builder, and other. At the next stage of the work, the teams determined what exactly would happen in the future spaces. They collaborated both face-to-face and via chat and group Teams meeting, fixing their thoughts in the collaborative space in the project OneNote Plus notebook. They made decisions together. Joint work on the presentation of the project allowed the team members to finally agree all of the details. Working in a spreadsheet in the cloud, my students remembered how to use formulas and function and realized that just being able to apply them is not enough. As a result of this work, we got 4 projects. One of them was devoted to the creation of a theater zone in the school hall. Today, we are looking for funds to implement this idea. I'm sure that experience will be useful for my students in the future as they learn how to be 21st century collaborators. Oke, kita lanjut. Jadi itu contoh implementasi pemecahan masalah inovasi yang dilakukan oleh salah satu guru di Rusia. Nah, untuk RPP-nya nanti saya kirimkan saja melalui materi di channel. Oke, di sini karena bagian pembahasan intinya sudah selesai, kita mulai dari yang pertama tadi, apa itu masalah, kemudian masalah dunia nyata, dan terakhir pada inovasi. Kita akan kaitkan dengan Microsoft Tools atau tools yang dari Microsoft yang betul-betul mendukung kegiatan pemecahan masalah dan inovasi itu. Jadi perlu Bapak Ibu ingat ya, untuk dimensi ini pemecahan masalah dan inovasi itu yang perlu kita ingat tadi 3 intinya adalah pemecahan masalah, yang kedua masalahnya apakah masalah dunia nyata, yang ketiga apakah ada inovasi. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan videonya Microsoft Tools yang dapat mendukung pemecahan masalah dan inovasi ya. Real-world problem solving is one of my favorite dimensions because focusing on this dimension is one of the ways we move our learners from bystanders to changemakers. There is a list of Microsoft tools that enhance real-world problem solving. First, many of the Microsoft tools used for knowledge construction and ICT for learning also support learners with problem-solving tasks. Using OneNote to brainstorm and collect research and data, Minecraft for simulations, Forms to collect data, and Teams audio and video calls with experts all support learners when they are solving real-world problems. When the learning activity requires innovation, the deepest level of real-world problem solving, many Microsoft tools help learners put their ideas into the real world. When learners create documentaries, commercials, or other video products, Microsoft Video Editor brings their vision to life. Microsoft Voice Recorder is perfect for creating podcasts. PowerPoint is a powerful application for live presentations, while Sway provides a multimedia presentation platform for the web. Microsoft Word is perfect for creating flyers, pamphlets, or other deliverables for media campaigns, and Flipgrid makes it easy to create screencasts to teach a concept. Minecraft helps to bring product prototypes to life, and Microsoft MakeCode Arcade allows learners to create working video games.
Oke, itu tadi beberapa tools yang dimiliki oleh Microsoft yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran kita yang berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata dan inovasi. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi ketika peserta didik bekerja pada tugas pemecahan masalah, mereka yang pertama yang dilakukan adalah menyelidiki masalahnya, kemudian kita rangsang mereka brainstorming agar mereka bisa memunculkan solusi atau alternatif untuk masalah itu. Kemudian mereka merancang pendekatan mereka sendiri atau cara-cara yang akan mereka lakukan. Kemudian terakhir merancang solusi yang koheren, yang sesuai, kemudian menguji solusinya dan mulai untuk perbaikan solusi ketika dirasa solusi yang pertama atau sebelumnya yang dirancang itu belum tepat sekali. Oke, lanjut. Untuk pemecahan masalah, peserta didik dapat menggunakan pertama buku catatan kelas atau OneNote Class Notebook untuk melakukan brainstorming dan mengumpulkan penelitian dan data. Kan tadi sebelumnya di materi kedua sudah ditampilkan beberapa video tentang penggunaan OneNote Class Notebook, di mana di sana kita bisa langsung mencari dalam satu jendela yang sama, kita bisa lakukan pencarian data langsung di tempat itu juga. Jadi bisa kita sisipkan video ataupun foto-foto maupun audio di satu jendela yang sama. Kemudian dengan mengumpulkan berbagai informasi itu, peserta didik bisa mengaitkan informasi yang didapat yang tentunya informasi tersebut ya kredibel yang sudah diuji sebelumnya. Kemudian selain itu, kita juga bisa menggunakan Minecraft. Nah, Bapak Ibu pasti mungkin waktu awal-awal masih sekolah pernah menemukan atau menggunakan Minecraft ya. Jadi untuk Microsoft mereka mengembangkan Minecraft ini khusus untuk edisi pendidikan. Mungkin saja juga dari Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan dari Microsoft yang khusus untuk level 200. Itu juga di sini kita diarahkan untuk membuat atau merancang pembelajaran menggunakan Minecraft. Selanjutnya formulir Microsoft. Nah, ini Microsoft Form ya. Microsoft Form ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Misalnya Bapak Ibu menugaskan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini bisa diterapkan untuk misalnya jika sasarannya itu adalah populasi yang misalnya umur 17 tahun ke atas, kan ini sebenarnya bagus, bisa sebagai alternatif selain dari Google Form juga, jadi persis ini. Ini kan juga nanti data hasilnya bisa diekspor dalam bentuk Excel, sehingga bisa dapat langsung dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini juga peserta didik dalam pemecahan masalah dianjurkan juga menggunakan Microsoft Teams untuk meetingnya, sehingga bisa terhubung juga dengan misalnya para ahli, bisa mengundang pemateri ataupun bisa terhubung langsung secara sinkron oleh guru-guru yang bisa mendampingi mereka untuk kegiatan pemecahan masalah mereka. Ada juga beberapa peserta Bapak Ibu yang mungkin terkendala jaringan karena mati lampu. Ya, bisa nanti Bapak Ibu bisa lihat saja rekamannya. Oke, lanjut ya. Microsoft Tools yang mendukung pemecahan masalah, contohnya adalah ketika pemecahan masalah mereka membutuhkan inovasi, banyak alat Microsoft yang membantu peserta didik mempublikasikan ide-ide mereka. Contohnya, tadi sudah dijelaskan di video, ada Microsoft Video Editor. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba download, kemudian gunakan. Berdasarkan namanya, tentu ini merupakan tempat bagi kita untuk mengedit video. Kemudian kita lanjut. Perekam suara Microsoft ini juga ada video recorder audio recordernya, itu bisa Bapak Ibu gunakan, apalagi di saat ini lagi betul-betul viral atau lagi banyak yang menggunakan membuat semacam channel-channel podcast ya. Jadi bisa kita menggunakan salah satu fitur ini. Kemudian Microsoft PowerPoint ini sudah pasti Bapak Ibu sudah hatam. Jadi Microsoft PowerPoint ini dari dulu sampai sekarang betul-betul yang sering digunakan oleh guru, yang paling minimal lah kita biasa pakai ini untuk memberikan materi kepada peserta didik. Di samping di sana kan kita juga bisa sisipkan video. Nah, ini juga sangat bagus ketika kita mencoba menerapkan ini ya, present live. Nah,
Saya pernah mencoba ini dalam pelatihan, memang betul-betul bagus. Kita misalnya sebagai presenter bisa langsung live presentation bersama dengan misalnya murid-murid atau peserta lain. Kemudian sambil menjalankan rekaman atau presentasi live-nya itu, kita bisa juga menampilkan melihat wajah kita sedang presentasi. Jadi kalau misalnya siswa kita ikut dalam presentasi live ini, mereka bisa melihat wajah Bapak Ibu ketika live itu sambil menjelaskan materi PowerPoint, dan ini ditampilkan beserta dengan transkripnya atau subtitlenya bisa. Nah ini, baca subtitle langsung bisa, kemudian bisa memberikan umpan balik selama presentasi. Nah, bisa juga sambil evaluasi presentasinya. Nah, selanjutnya, Microsoft Tools yang sering juga digunakan, ini paling cocok sebenarnya juga ini, hampir mirip lah dengan Microsoft PowerPoint, tapi kelebihan dari Microsoft Suite ini adalah kita bisa membuat presentasi yang tampilannya itu menarik sekali. Nanti saya coba tampilkan contohnya. Bisa langsung juga diintegrasikan dengan Microsoft Form, langsung ada jawab soal, atau saya coba tampilkan dulu ya, saya cari dulu presentasi yang pernah saya bikin menggunakan Sway, supaya langsung dilihat. Sebentar ya, saya cek dulu, kita langsung lihat saja. Jaringan saya agak kurang stabil juga ini. Oke, saya coba share screen modelnya Microsoft Suite. Nah, seperti ini modelnya ya. Ini bagian ketika kita masih mengedit Sway-nya. Jadi saya pernah buat model-model yang serupa. Jadi ini gambar-gambarnya ini bisa kita tidak copy paste masuk di sini, kita langsung saja cari. Nah, ini juga gambarnya langsung kemudian muncul dengan sumbernya di situ. Nah, kita coba ya. Kita coba play. Nah, semacam ini. Kalau kita mulai play di perangkat kita, di tampilan peserta didik juga seperti ini. Jadi dia seolah-olah bergerak, jadi tampilannya lebih menarik lah dibandingkan dengan PowerPoint. Namun ya memang untuk penggunaan ini, karena kan kita bisa membuat secara langsung, makanya dia selalu terhubung dengan internet. Kita lanjut, contoh ya, lihat model-modelnya. Misalnya ini turun, jadi dia lebih menarik lah. Turun satu kali seperti ini. Seperti muncul. Nah, ini template-nya kita tinggal pilih di template yang disediakan di Microsoft Suite banyak ya. Nah, ini ukurannya juga bisa diatur. Nah, pada waktu itu saya bikin ya tidak terlalu. Nah, ini jaring-jaring kubus misalnya. Juga bisa menyisipkan video. Nah, cara mencari atau membuat jaring-jaring silahkan perhatikan beberapa video berikut. Nah, ini video ini kita dapat langsung di YouTube. Nah, ini bisa di play langsung di sini. Jadi tidak perlu lagi kita buka tab baru, kemudian pusing membagi layar misalnya 2 supaya
sekaligus bisa lihat, tidak jadi langsung saja bisa tinggal dicari di pencarian, kemudian masukkan, sisipkan, itu langsung masuk di presentasi kita. Ini rumus juga bisa masuk. Nah, bahkan di bagian bawah di akhir kita bisa menyisipkan langsung ujiannya seperti ini. Nah, jadi peserta didik tidak lagi pindah-pindah tab baru, kemudian tidak bisa langsung dijawab di sini, kemudian di akhir juga sampai di submit. Nah, jadi lebih simple lah dalam satu kanvas, dalam satu page seperti itu. Oke, itu hanya contoh untuk tampilan SWE ya Bapak Ibu. Bolehlah nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau mencoba mengajar menggunakan SWE bisa. Kita lanjut untuk pembahasan kita di PowerPoint. Oke ya. Oke, ini juga selain itu ada penggunaan tools Microsoft Word. Jadi kalau selama ini kita hanya menggunakan Word itu ya mengisi, membuat surat dan sebagainya. Sebenarnya di Microsoft Word itu banyak sekali template-template yang disediakan. Misalnya kita bisa membuat pamflet ataupun selembaran yang bisa kita sesuaikan dengan audiens yang kita pilih. Jadi banyak sekali di situ template ya. Bapak Ibu silakan explore. Kemudian ada Flipgrid. Nah, ini bisa membantu peserta didik membuat tutorial dengan fitur screencast, maksudnya kayak semacam perekaman ya. Kemudian ada Minecraft tadi. Terakhir ada juga Microsoft Code. Ya, ini semacam pembuatan aplikasi atau game ya. Terkadang ada memang beberapa peserta didik yang ahli di bidang itu. Oke, lanjut. Nah, apa saja rubrik pemecahan masalah nyata, pemecahan masalah nyata dan konteksnya dalam dunia nyata ini bisa dilihat. Nah, dikatakan 1, kapan dikatakan 2, kapan dikatakan 3 dan 4. Jadi untuk pemecahan masalah, kegiatan pembelajaran utama bukan ketika kegiatan pembelajaran kita terapkan itu kegiatan utamanya bukan pemecahan masalah, dan dia hanya menggunakan prosedur yang telah dipelajari, maka itu mendapatkan poin 1 atau dia berada di level 1. Nah, kapan dikatakan level 2? Ketika kegiatan pembelajarannya itu pemecahan masalah, tapi masalah yang digunakan bukan masalah nyata. Jadi itu kita kategorikan di level 2. Nah, yang ketiga, kegiatan utamanya itu pemecahan masalah, kemudian masalah yang digunakan dunia nyata, namun peserta didik tidak mengembangkan inovasi, maka itu bisa dikatakan dia berada pada level 3. Nah, kapan dikatakan level 4? Ketika semua inti-inti dari itu mereka lakukan. Yang pertama, pemecahan masalah, kemudian masalah dunia nyata, kemudian peserta didik melakukan inovasi, dan inovasi yang dimaksud itu adalah mereka menerapkan ide-ide mereka kepada pihak luar selain di sekolah, minimal mereka sampaikan kepada pihak yang lebih kompeten untuk menerapkan atau mengimplementasikan dari ide itu. Poin keputusannya itu 11-12 ya, mirip sekali dengan rubrik, cuman ini ditampilkan dalam bentuk pohon keputusan atau decision tree. Ya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini ulang ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kita memahami melalui pohon keputusan. Nah, karena misalnya yang pertama dia tidak memenuhi persyaratan pemecahan masalah, maka dia berada pada level 1. Yang kedua, ketika dia syarat utamanya pembelajarannya itu pemecahan masalah dan masalah dunia nyata, nah dia langsung pada level seterusnya, begitu sampai level 4 ya. Ketika dia pemecahan masalah, kemudian masalah dunia nyata, kemudian ada inovasi, maka sudah jelas dia berada level tertinggi yaitu 4. Nah, dari mana rubrik ini? Rubrik ini berasal dari rubrik yang dikembangkan oleh peneliti yang ada di luar
International Teaching and Learning. Ini persis sama ya, seperti ini. Ini ada soal kuisnya ya. Sudah kelihatan jawabannya. Oke, kita lanjut dulu untuk soal 1. Manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang tidak sesuai dengan konsep pemecahan masalah? Jadi kelihatan ya. Pertama, yang bagian A, dia sesuai dengan pemecahan masalah karena peserta didik mengembangkan solusi untuk masalah yang baru mereka temui. Kemudian yang kedua, bagian B, peserta didik menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa diberikan instruksi. Nah, ini salah satu indikator tadi yang di bagian awal kita bahas. Yang ketiga, yang C, peserta didik menyelesaikan serangkaian masalah yang disediakan oleh guru. Nah, ini kan tidak jelas ya, masalah yang disediakan itu masalah apa, tidak spesifik, tidak eksplisit, makanya dikatakan tidak sesuai dengan konsep pemecahan masalah. Untuk yang bagian D dan E sudah jelas. Kita lanjut ya. Ya, silakan Bapak Ibu baca dulu. Kita coba-coba jawab dulu ya. Kira-kira apa jawabannya di sini? Bapak Ibu silakan sambil membaca. Ya, karena peserta didik menggunakan perangkat berteknologi tinggi untuk menyelesaikan penugasan. Jadi jawabannya A, B, C, D, atau E Bapak Ibu. Coba-coba ya kita jawab. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Jadi ada kata kunci ya. C. Ya, ada yang bahas ya. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada pendapat? Ya. Iyanya kan ada 3 ya. Bisa C, D, atau E. Di sini Bapak Ibu perhatikan produk mereka ini kemudian diserahkan kepada guru untuk dinilai. Gitu ya, kita coba-coba lihat. Kira-kira jawabannya A. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, kenapa A? Karena peserta didik menyusun pedoman aman berinternet namun tidak mengomunikasikannya kepada pihak memang yang membutuhkan informasi ini. Jadi tadi itu ada kata kuncinya. Jadi mereka ketika mengungkapkan sebuah ide namun berhenti tidak diimplementasikan, maka itu belum dikatakan inovasi juga ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah ada jawabannya C. Kita lihat dulu ya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran di mana fokus utamanya adalah pemecahan masalah dengan menggunakan masalah dunia nyata, di mana peserta didik tidak diarahkan untuk merancang atau membuat produk sebagai solusi dari pemecahan masalah tersebut. Peserta didik juga tidak diharuskan untuk mengimplementasikan idenya di dunia nyata atau mengomunikasikannya kepada pihak yang dapat mengimplementasikan. Dengan menggunakan rubrik pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata, 21st CLD, kode yang sesuai untuk kegiatan ini adalah, jadi yang dimaksud di sini adalah levelnya. Jadi sudah jelas kalau E ya, bukan jawaban karena untuk rubrik pemecahan masalah dunia nyata ini sampai pada kode 4 saja. Kapan dikatakan kode 1? Masih ingat ya Bapak Ibu? Kode 1 ketika masalah yang dikerjakan itu bukan masalah nyata. Yang kedua, ketika dia pemecahan masalah dunia nyata. Yang ketiga, apa tadi? Masalah dunia nyata namun dia tidak menggunakan inovasi. Maka tadi jawabannya di sini berada pada level atau kode 3.
Lanjut ya Bapak Ibu. Masih ada? Ya, coba-coba lagi. Bapak Ibu coba jawab. Nah, kira-kira manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang sesuai dengan konsep pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata? Ya, silakan Bapak Ibu A, B, C, D, atau E. Oke, kita langsung saja. Nah, jawabannya D ya. Delta. Ya, betul. Terima kasih Oke. Bapak Ibu. D, karena ini sudah jelas. Langsung betul-betul dialami dalam konteks dunia nyata. Oke, langsung ya. Kita lanjutkan. Ternyata masih ada. Nah, berdasarkan 3 gagasan besar pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi, penugasan manakah yang tidak sesuai dengan ketiga gagasan besar tersebut? Ya, silakan ada yang mau coba jawab. Kenapa Bapak Ibu? Kelihatan mungkin agak putus-putus ya, jaringan saya kurang stabil. Jadi kita langsung. Nah, jawabannya D. Yang tidak sesuai dengan gagasan konteks pemecahan masalah dunia nyata. Itu D adalah peserta didik memecahkan serangkaian masalah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Tadi jaringan saya kurang stabil. Oke, lanjut. Jadi jawabannya deh, mengapa dikatakan tidak sesuai dengan gagasan tersebut? Karena bagian option D itu peserta didik memecahkan serangkaian masalah berdasarkan kumpulan data yang telah diberikan. Jadi tidak ada masalah jelasnya itu masalah apa. Kemudian datanya sudah disediakan. Lanjut. Oke, itu tadi kuis-kuis. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kuis-kuis sederhana itu. Namun terkadang kita juga kadang terkecoh kalau kita lupa bagian inti-inti dari materi yang telah kita pelajari. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman ketika ada yang dirasa kurang jelas, terutama rubriknya itu kadang kita tidak terlalu fokus dan agak sulit atau keliru meletakkan kapan dia dikatakan kode 2, 3, atau 4. Oke, ada pertanyaan terkait materi ini Bapak Ibu untuk pemecahan masalah dan inovasi? Kalau tidak ada, kita coba lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk kita terapkan lagi dalam pemecahan masalah ini ya. Kita lanjut. Tadi di bagian presentasi sebelumnya juga sudah dijelaskan, sudah ditampilkan berbagai
aplikasi atau Microsoft Tools yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang bersifat pemecahan masalah inovasi, mulai dari tadi bahkan Microsoft Word, Office, PowerPoint, sampai pada Sway dan juga yang MacCode tadi, Flipgrid itu bisa kita gunakan, kita sesuaikan masing-masing dengan karakter peserta didik. Bisa juga Bapak Ibu ya apa saja yang bisa memungkinkan lah kita pakai di sekolah. Minimal peserta didik itu bisa melek teknologi dalam hal belajar, bukan hanya di pemikiran mereka menggunakan handphone atau gawe yang lain itu hanya untuk sekedar komunikasi saja tanpa ada follow up-nya atau kelanjutan yang menitik beratkan mereka semacam kewajiban lah mereka belajar, karena semenjak pandemi pasti Bapak Ibu juga merasakan perbedaan minimal bagaimana peserta didik di kelas bertindak itu betul-betul berbeda kalau kita hanya tidak memberikan pemahaman terutama dalam pembatasan penggunaan gawai. Kita lanjut ya Bapak Ibu, materinya. Jadi ini ada materi, mungkin ada Bapak Ibu juga yang pernah pakai. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk mendukung pemecahan masalah tadi. Saya cari dulu slide-nya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah tampil, Bu. Oke, kita lanjut. Di sini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dunia nyata secara kreatif dengan mindset. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa akses melalui browser maupun baik itu Microsoft Edge maupun Chrome, Google, itu bisa cari saja Mindset Challenge ya. Ini salah satu bisa saja ada Bapak Ibu nanti yang tertarik untuk mencoba menggunakan. Saya pun belum pernah menerapkan ke peserta didik, tapi saya sudah pernah buka-buka. Dan ini sebenarnya sangat bagus ketika kita mau mengajarkan kepada peserta didik bagaimana belajar secara mandiri, karena bisa dipantau dari mana saja selama kita terhubung internet. Oke, kita tampilkan slideshow dulu. Jangan lupa ya Bapak Ibu screenshot, kemudian upload di channel kita. Oke, lanjut ya dengan mindset. Nah, apa mappingnya? Pertama, apa komponen kunci dari Mindset Challenge, kemudian apa itu urutan waktu untuk Mindset Challenge, cara mempersiapkan Mindset Challenge-nya, kemudian bagaimana memfasilitasi penggunaan mindset itu, dan cara memperluas pengalaman dengan Mindset Challenge. Kita lanjut. Komponen kunci dari Mindset Challenge. Nah, jadi tampilan awal kalau Bapak Ibu pertama mencari atau searching di Google atau Microsoft Edge itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada judul di sini, ada impact, educators, ada families, ada banyak. Bapak Ibu juga bisa buat akun dulu, kemudian sign in di sini. Lanjut ya. Nah, ini komponen kunci atau yang fasilitas yang disediakan di Mindset Challenge. Ada library, preview, facilitation view, dan open reader. Nah, ketika kita membuat tantangan yang kemudian mengundang peserta didik untuk melaksanakannya itu kita biasanya pakai waktu lebih kurang antara 45 sampai 60 menit. Jadi memang ini agak lama, tapi memang ini kan dianjurkan untuk pembelajaran yang bersifat mandiri, bukan di kelas ya. Kecuali kalau memang materi pada saat Bapak Ibu bersamaan dengan materi misalnya dalam membahas tentang bacaan, ini sebenarnya kita bisa lihat progres peserta didik dalam membaca tiap halaman. Nah, ini tampilan selanjutnya. Jadi di Mindset Challenge itu ada challenge yang tampil kalau misalnya kita ambil ini ya. Banyak sini tema-temanya. Nanti silakan Bapak Ibu coba. Nah, library ini menunjukkan semua challenge atau tantangan yang dapat Bapak Ibu sortir atau susun berdasarkan topik yang tersedia. Jadi di sini topiknya sudah jelas. Lanjut ya. Nah, ini tampilan preview, maksudnya Bapak Ibu bisa coba klik. Misalnya sudah punya template-nya, Bapak Ibu mau lihat dulu, bisa tampilkan di situ. Ya, ini ya bahasa sederhananya itu adalah pratinjo ya. Kita lanjut.
Nah, di bagian ini ada juga teacher guide atau petunjuk untuk guru. Jadi Bapak Ibu juga bisa memantau ada petunjuknya ketika kita pertama kali menggunakan itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau ada yang mau mencoba-coba, silakan. Nanti ada petunjuk yang disediakan di situ. Oke, lanjut. Nah, fitur Open Reader. Jadi Open Reader ini menggunakan teknologi Microsoft Immersive Reader dan memungkinkan siswa untuk mengakses materi dengan berbagai cara. Jadi misalkan Bapak Ibu punya peserta didik yang berkebutuhan khusus, nah ini mereka juga tetap bisa menggunakan Mindset Challenge ini. Nah, jadi materi-materi yang ditampilkan bisa diterjemahkan menurut kata atau dengan menggunakan dokumen. Kemudian suara bacanya itu keras. Ada gambar-gambar. Dilihat ya. Nah, akses Open Reader dengan mudah untuk pembelajaran inklusif dan terintegrasi dan kolaborasi dalam matematika lintas bahasa. Jadi ini di sana seperti tadi yang di Microsoft Edge itu ada Immersive Reader, itu persis sama ya. Kita bisa atur bahasanya juga. Apa komponen kunci dari tantangan mindset? Tadi masih kelanjutan terjemahannya. Nanti ini kita upload di materinya. Nah, ini tampilan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat tantangan, nah ini salah satu contoh karena saya juga belum coba di peserta didik. Bisa dilihat bagi peserta didik yang sudah di-invite masuk untuk mengerjakan challenge ini. Nah, bisa dilihat bagaimana perkembangan peserta didik satu persatu seperti yang ditampilkan di layar. Dan juga bisa Bapak Ibu, ini ada pilihan untuk pause atau menghentikan sementara kelasnya. Jadi ini kelihatan siapa yang paling rajin, ada yang sudah di tahap bonus, ada yang baru halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Nah, ini bisa fiturnya namanya Facilitation View, yang menunjukkan di mana siswa atau peserta didik berada dalam tantangan dan bagaimana mereka merespon. Kita lanjut ya. Jadi melalui facilitation view tadi kita bisa meninjau peserta didik kita bagaimana kemajuannya dimanapun peserta didik berada itu bisa kita pantau. Nah, kemudian kita lanjut apa itu urutan waktu untuk mindset challenge. Ya. Jadi mindset challenge ini sudah disesuaikan dengan kurikulum sehingga bisa membantu kita terutama kalau kita mau mencoba untuk menerapkan dalam kelas. Kita bisa menggunakan ini untuk perencanaan sehingga kita gunakan lagi ketika kita mencoba untuk menerapkannya di kelas. Jadi peta kurikulum ini membantu kita untuk merancang pembelajaran sehingga bisa peserta juga itu bisa kita juga bisa mendownload peta kurikulum yang sudah disediakan berdasarkan kelas atau topik. Jadi di Mindset Challenge ini ada banyak topik ya Bapak Ibu bisa gunakan dan itu bisa disesuaikan. Kalau untuk tampilan sebelumnya itu challenge-nya dia berupa bacaan sehingga bisa dilihat bahwa peserta didik sudah berada di halaman berapa dari challenge yang diadakan oleh gurunya. Lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat perencanaan waktunya misalnya di bulan sekian, kita merencanakan pembelajaran untuk peserta didik ya. Jelas temanya juga, halamannya lengkap. Nah, ini contoh ya. Berada pada peserta didik yang berada pada tingkat 7. Kita lanjut. Nah, ini Mindset Challenge sebenarnya juga bisa kita gunakan sebagai penilaian untuk peserta didik. Oke, lanjut ya.
Mohon maaf Bapak Ibu tadi agak kurang jelas. Oke, lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Mindset Challenge ini kan peserta didik sudah tahu bahwa dia dipantau pada saat misalnya dalam proses bacaan. Jadi peserta didik juga ya pasti ada motivasi untuk memulai. Kita lanjut. Nah, ketika kita menggunakan Mindset Challenge ini di tengah pembelajaran itu bisa membantu kita dalam praktik pembelajaran dan juga sebagai salah satu alternatif untuk penilaian terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kita lanjut ya. Ini Mindset Challenge ini cocok sekali juga ketika kita memberikan proyek kepada peserta didik. Jadi kita bisa amati, tidak perlu kita terus maksudnya datang secara bersama di tempat yang sama, kita bisa memantau mereka melalui aplikasi atau tampilan facilitation view tadi di Mindset Challenge-nya. Nah, ini juga ada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Mindset Challenge. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke cara mempersiapkan Mindset Challenge. Ya. Jadi yang pertama kita unduh panduannya, kemudian membuat kode kelas. Nah, ini ya. Lanjut. Jadi mirip-mirip lah ketika kita menggunakan Teams. Itu kan kalau mau mengundang peserta didik kita bisa pakai kode kelas, bisa juga pakai link saja. Tapi yang lebih mudah itu kalau kita pakai link, langsung linknya. Jadi ini ya, create ada di situ. Ketika kita mencoba membuat kelas, membuat kode kelas. Kemudian, nah ini ya, kalau kita sudah siap membuat, klik tadi create akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ya. Ini nih, ada student base, ada teacher. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau menginvite peserta didiknya, bisa mau menggunakan share kode atau share link, atau bahkan ini bisa diinkludkan langsung diintegrasikan ke Google Classroom dan Microsoft Teams. Nah, Anda dapat berbagi atau menetapkan kode kelas Mindset dengan siswa Anda dalam beberapa cara, termasuk tadi kita share linknya atau langsung tadi pilih di Microsoft Teams seperti ini. Jadi ini sudah ada kerjasama. Biasanya kan sekolah itu menggunakan Google Classroom, ada juga sekolah yang mungkin sudah kerjasama dengan Microsoft, mereka kan sudah punya akun untuk siswanya, nah, mereka menggunakan Mindset Challenge ini diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Ini ya, ada teaching mode. Jadi di sini ada penjelasannya lengkap. Pilihan student base atau teacher base itu kita tentukan apakah siswa akan bekerja secara independen dan mengontrol halaman mana mereka berada, ataukah kita memilih untuk mengontrol halaman mana semua siswa berada. Jadi kalau tadi tampilan paling awal itu kalau berdasarkan definisinya itu dia ada di student base ya. Peserta didik membaca sendiri, kemudian melihat, guru hanya bisa melihat sampai mana progres tantangannya. Nah, mode student ini lebih disukai jika guru ingin peserta didiknya itu bekerja sendiri sesuai dengan kecepatan mereka. Karena kalau misalnya kita batasi, kadang kan ada peserta didik yang pekerjaannya cepat, ada lambat, jadi ya memang lebih suka yang seperti ini. Namun tadi pada bagian atas itu kan muncul ada jeda, ya, jadi kita masih bisa menjeda kalau misalnya dikatakan ini sudah melampaui terlalu banyak materi, itu bisa kita jeda kelasnya. Ya, untuk mode teacher-nya itu akan lebih cocok jika guru ingin membimbing peserta didik melalui setiap halaman. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu memberikan tantangan, tapi ingin bersamaan misalnya membahas tantangan pertama, tantangan kedua, tantangan ketiga, ini yang paling cocok. Oke, praktik baik ya, best practice. Nah, ini biasanya Bapak Ibu banyak juga yang
lakukan di sekolah ya. Terutama bagi yang sudah melanjutkan kuliah, biasanya itu kan ada best practice-nya atau ada kegiatan pelatihan dari sekolah, dari kabupaten itu biasanya untuk pelatihan itu membutuhkan best practice. Nah, bagaimana kalau kita best practice menggunakan Message Challenge? Lanjut ya. Jadi yang pertama itu adalah menetapkan tantangan dengan membuat dan membagikan kode kelas, kemudian atur konteksnya, kemudian bagikan rubriknya. Jadi sebaiknya dalam setiap evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu membuat rubrik supaya peserta didik kan bisa menilai sendiri, oh saya mengerjakan sampai sini, ya kemungkinan saya mendapatkan nilai sampai sini. Jadi itu gunanya rubrik supaya mereka ya minimal lah untuk meminimalisir anggapan-anggapan dari peserta didik bahwa oh dia nilainya seperti ini karena ini ya. Jadi kalau ada rubrik kan itu sudah jelas. Nah, silakan pilih standar, topik, atau tema tantangan yang sesuai. Nah, kemudian menentukan apakah dia berada pada student pace atau teacher, apakah dia bekerja sendiri atau berpasangan, apakah berapa banyak periode kelas atau waktu yang digunakan untuk tantangan itu. Kemudian apakah Anda menggunakan rubrik, itu ya, cara mempersiapkan untuk ini, message challenge-nya. Bagaimana cara memfasilitasi message challenge? Nah, ini silakan Bapak Ibu perhatikan videonya. Silakan disampaikan kalau misalnya suaranya tidak terdengar, ya Bapak Ibu ya. At this point, you've decided which challenge to assign and you've created a class code. I'm going to go to my Mindsets classes. And for purposes of this demonstration, we are going to be doing doggy daycare. Here are 3 class codes that correspond to 3 different classes. In this class, I have 7 students that have joined. As you can see, I can track and monitor student progress in this screen. I can see which students have finished the challenge. I can see which ones are falling behind. I can also pause the class. So a couple of things about facilitating the challenge. If students are falling behind, as you can see with the red flag, you can check in on them and see what kind of support they may need to move along the challenge. Secondly, the pause class feature is really nice to think about where might be a good point in the challenge to have a discussion with the whole class. Also, you can see the challenge by question. Here on the left-hand side, I can see exactly what a student sees. And on the right-hand side, I see the list of student names along with their answers. In this case, there are no answers because this is the introductory slide. So I'll jump to the poll question. As you recall, every challenge has a poll question. This is an opportunity for students to give an input or an opinion on something related to the challenge. They can also change their mind and view the results in real time. If I jump to question 6, where they think about their choice, what choice is best for dog walkers, on the right-hand side, I see their explanations. And if I want to project this screen to the class, I can choose to hide their names. This might come in handy on a question where there's a variety of student answers, and we might want to have a discussion about why might there be some variance. There's also a by student view. Let me show the names here. This view allows me to see where an individual student is in the challenge. If I look at Ruby Rose's progress, I can see she's about halfway through the challenge. And then I can see exactly what she's answered for particular questions. So let's go to 1. Here, what do you think why do you think your choice is best for dog walkers? Here she's written, I like simplicity. Having $1 per minute is simple. So I can see exactly what she's entered in the challenge. Okay, I'm going to jump back into my overview. The other nice thing about this view is ahead of time, you have probably decided which students will be working together on the challenge. This also allows you to track to make sure that pairs of students are maintaining the same pace as they move along and work together. Thank you.
Thank you. That concludes this video on facilitating a Mindsets Challenge. Ya, itu tadi tampilan Mindset Challenge ya. Bapak Ibu bisa dilihat, sebenarnya itu sangat bagus. Kita bisa melihat, memonitoring peserta didik. Jadi ada beberapa di situ tema-tema yang bisa kita sesuaikan, ada banyak. Dan bisa kita lihat perkembangan masing-masing. Bisa juga ketika kita ingin berdiskusi tanpa melihat peserta didik namanya, bisa disembunyikan seperti tadi. Jadi sebenarnya itu sangat bagus ya kalau memang fasilitas kita sangat mendukung. Oke, di sini bisa dilihat bahwa dengan penggunaan Mindset Challenge ini, diskusi kelas menjadi lebih cepat dan bisa diatur kapan atau pada bagian apa diskusi itu bisa kita hentikan. Kemudian kita bisa melacak siswa di facilitation view, seperti yang tadi sudah diperlihatkan di video, bisa dilihat satu persatu berdasarkan nama, sudah sampai mana progresnya, bahkan sampai jawaban-jawaban yang di-upload itu bisa kita cek satu-satu. Nah, ada fitur jeda untuk dan juga melanjutkan. Ya, ini sedikit refleksi ya. Nah, kapan dikatakan Anda untuk menjeda kelas atau mengadakan diskusi? Apakah Anda akan memproyeksikan jawaban siswa ke dashboard masing-masing kelas untuk diskusi. Jadi tadi saya lihat juga yang paling menarik di situ adalah kita bisa menyembunyikan nama. Jadi seolah-olah kita hanya memperhatikan jawabannya, bisa melihat, bisa kita evaluasi, oh ternyata ini yang bisa kita diskusikan untuk selanjutnya. Jadi kita menilai tidak, apa ya istilahnya, tidak terbawa bahwa oh ini namanya ini, oh dia memang pintar dan sebagainya, tidak. Kita menilai mereka berdasarkan jawaban. Cara memperluas pengalaman Mindset Challenge. Ini ya, bisa Bapak Ibu tampilkan videonya, bisa Bapak Ibu lihat videonya yang menampilkan eksplorasi tentang bagaimana memperluas Mindset Challenge. The other really important thing about challenges is that students are highly encouraged to collaborate. If you are teaching remotely, they can communicate with each other and agree on what their rate and their answers will be and be able to discuss their reasoning behind it. And part of that is that a really cool extension opportunity for this challenge is to have students actually pitch their idea and do it in 60 to 90 seconds or less. Either they can present a flyer of their own dog walking business and their rate and why they chose it. They can defend what their choices were within the challenge in a recording, or they can create a slide deck as well. There are many different ways for students to get creative about how to present their ideas and defend their findings. Okay, and finally, you can download reports. So if I go to options, I can download a report here, and I'll get a nice CSV that will show what each individual student has selected. And I'm going to switch my share so you can see it. Let's see. Okay, so this is the downloadable report. As you can see, it's sorted by student, by each individual student. There's student, there's Ruby Rose, there's Alex Sharp, Stephen, and so forth. And then their individual answers are to the right. So after a challenge is completed, I can use this to grade them or provide feedback as needed. Oke, tadi ya. Jadi di Mindset Challenge itu sama dengan misalnya kita mengadakan evaluasi menggunakan form office, itu bisa kita unduh juga hasilnya melalui tadi ya Excel yang format seperti yang tadi, bisa kita lihat jawaban satu persatu. Jadi praktik baiknya itu kita bisa memperluas dengan melakukan penilaian untuk memahami berdasarkan laporan kelas yang bisa kita download satu persatu. Kemudian perluas pengalaman, kita minta siswa untuk mengajukan temuan, tantangan, dan jadwalkan ekstensi proyek lintas disiplin. Seperti pada pembahasan sebelumnya, konstruksi pengetahuan. Kita lanjut ya. Oke. Kita coba... Kita coba ya buka websitenya Mindset Challenge.
Saya hentikan dulu. Atau sebelum ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi ini tadi kan materi intinya sudah selesai. Mindset challenge ini hanyalah salah satu alternatif. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba penerapan misalnya permasalahan dunia nyata ini dan inovasi ini mau diterapkan dalam pembelajaran, ini kita bisa gunakan mindset challenge karena ada banyak dari tema yang ditampilkan. Itu bisa membantu. Sebenarnya untuk sekolah yang memang betul-betul mendukung, biasanya banyak yang kayak sekolah swasta itu kan mereka banyak difasilitasi sarana prasarana ya. Jadi ini kita bisa gunakan sebenarnya. Saya pun kadang greget lihat terlalu banyak fitur yang bisa digunakan, tapi terkadang kita terbatas pada sarana dan prasarana. Karena sebenarnya kalau kita terapkan berbagai macam tadi fitur itu atau aplikasi itu, sebenarnya kita bisa minimalisir lah penggunaan gawai peserta didik itu secara sembarangan. Kita lanjut ya, saya coba tampilkan. Kita sama-sama coba mindset challenge-nya. Kita coba buka tampilan awal. Iya. Nah, ini kalau kita ketik saya menggunakan Microsoft Edge ya. Nah, kita coba klik bagaimana tampilannya, karena saya juga sudah pernah buka, cuma belum saya terapkan di kelas ya. Nah, ini seperti tadi tampilan awal ya. Jadi di sini ada tab impact. Kira-kira impact yang dimaksud apa ya? Kita coba. Oh, ternyata ini bisa kita lihat kalau kita sudah pernah buat. Nah, ini ada ditampilkan ada beberapa impact study yang sudah diterapkan oleh orang luar. Nah, ini. Banyak ya. Sebenarnya ini keren, saya pernah intip-intip sedikit. Kita coba cek-cek ya. Kira-kira kalau families, nah ini. Nah, ini juga sering pasti Bapak Ibu dengar ya, STEM. Ini banyak dibahas di matematika ya. Oke. Apa ya, Kak? Jadi bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan terkait ini atau materi sebelumnya? Tadi saya sudah sampaikan contoh penggunaannya bisa sesuai. Nah, mungkin dari Bapak Ibu kalau tidak ada terkait materi, ada pertanyaan mungkin ya tentang tugas. Jadi tugasnya itu saya berikan batas sampai tanggal 29. Semua tugas ya Bapak Ibu sampai tanggal 29. Jadi kan ini ada 6 materi, hari ini alhamdulillah sudah sampai 3. Kalau bisa Bapak Ibu cicil sedikit-sedikit. Karena ini tugasnya insya Allah mudah. Kita misalnya apa yang kita bahas di room webinar hari ketiga ini, tugasnya juga tentang itu materinya, karena kita mengambil materinya dari situ juga, dari materi terjemahan. Karena dimensi pembelajaran abad 21 ini, yang 21st Century Learning Design ini, merupakan pembelajaran yang memang berlaku secara internasional ya, penelitiannya sudah banyak, dan kebetulan kita di negara kita memang juga sedang mengembangkan kurikulum merdeka, dan ini betul-betul dimensinya terkait sekali. Persis sama, cuman ini konteks kalimatnya atau katanya saja yang beda. Tidak ada ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau ada saran-saran bagaimana nanti ke depannya? Jadi saya harap untuk materi keempat dan kelima itu bisa kita satukan kayak tadi, 1 hari ya. Ada siang dan ada malam. Tadi ada beberapa laporan sedang bermasalah jaringan, jadi Bapak Ibu bisa saksikan rekamannya. Setiap di room webinar itu, setiap selesai webinar otomatis itu akan terupload rekamannya. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Kalau misalnya tadi ada kendala dalam login, itu bisa dicek satu persatu di sana. Bahkan reaction dari Bapak Ibu termasuk upload screenshot itu semua bisa dilihat di fitur general atau langsung di room webinar, itu kelihatan semua Bapak Ibu.
Kita coba lihat dulu Teams-nya ya. Coba kita amati dulu yang kelas Teams. Nah, ini tampilan ya. Bapak Ibu bisa lihat ini tampilan untuk di kelas Teams di bagian saya. Jadi di sini ada keterangan room webinar dimulai. Kemudian ada juga keterangan bahwa recordnya sedang dimulai. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti mengadakan webinar dengan peserta didik itu usahakan ya diaktifkan rekamannya. Karena bisa saja ada dari teman peserta didik dari Bapak Ibu yang terlambat karena kendala tertentu. Bisa dilihat karena itu otomatis akan terupload di bagian replaynya dari komen-komennya itu bisa langsung dilihat di situ. Tinggal dilihat satu persatu. Nah, kita coba buka ya. Nah, ini untuk rekaman webinar saya belum mengupload karena masih bisa disaksikan langsung di ruang webinar. Nanti ketika mungkin materi telah selesai semua, saya kemudian urutkan rekamannya satu persatu. Nah, untuk materi 21st CLD yang sudah kita bahas kemarin hingga hari ini, itu Bapak Ibu bisa lihat kembali di channel materi ya. Ada lengkap, saya sudah upload. Materi 1 dimensinya ini, kemudian materi 2 dimensinya lengkap ya. Kalau saya juga lebih suka kalau saya langsung buka di website saja. Di Microsoft Learn juga saya lebih menarik juga ketika kita baca. Untuk materi ketiga hari ini saya usahakan upload, terutama bagi Bapak Ibu tadi ada yang izin karena tidak bisa mengakses, insya Allah di-upload. Tugasnya di sini ya, di assignment kita lihat. Saya sudah masukkan juga 2 tugas. Nah ini, untuk tugas 1 baru 1 orang yang kumpul, tugas 2 belum ada, tapi kita bisa lihat siapa yang sudah melihat tugasnya. Jadi bisa ya, ini keren sih menurut saya karena kita bisa tampilkan satu-satu. Sama halnya kalau misalnya kita menggunakan room chat di WhatsApp, kita kan bisa lihat siapa yang sudah baca, siapa yang belum, siapa yang sudah terkirim, siapa yang belum aktif, gitu ya. Jadi ini ada yang sudah lihat, ini view artinya pesertanya sudah lihat ini ya. Jadi Bapak Ibu segera ya di-upload tugasnya, karena tugasnya itu sebenarnya cuma pengulangan dari materi-materi yang kita bahas setiap hari. Jadi seolah-olah Bapak Ibu mengulang kembali membaca materinya, seperti itu. Jadi insya Allah mudah. Petunjuk menguploadnya juga saya sudah tampilkan, atau mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang kurang jelas bisa disampaikan ya. Misalnya tidak bisa mengupload, jangan lupa juga Bapak Ibu kalau sudah mengupload batch-nya atau lencananya, jangan lupa di bagian kanan atas itu ada tombol warna ungu ya, tune in atau store. Ya, jangan lupa karena kadang kita lupa klik store, jadi seolah-olah tugas kita itu tertinggal, belum di store. Sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian menagih siswanya, kamu tugas mana? Ini kan sudah Bu, tapi belum saya kumpul. Itu kan sama ya. Jadi seolah-olah kita menganggapnya peserta didik tidak kerja. Begitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Saya harap Bapak Ibu besok kita bisa melaksanakan 2 materi ya. Seperti tadi, dan bila mana ada dari Bapak Ibu yang mungkin bersamaan kegiatannya atau jaringan kurang bersahabat, silakan boleh dilihat di room webinar. Yang penting sebenarnya intinya di sini untuk kelulusannya Bapak Ibu itu mengerjakan tugas ya. Dan jangan lupa soal-soal yang Bapak Ibu dapatkan di Microsoft Learn dan juga di materi-materi webinar dipahami juga. Karena itu soal-soalnya itu selalu muncul dalam
misalnya ujian kelulusan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Semoga tidak bosan-bosan ya kita mengikuti webinar ini, dan mari saling berbagi. Barangkali ada dari saya yang kurang berkenan di hati, Bapak Ibu sampaikan saran dan masukannya. Kita sama-sama belajar. Terutama ini kan terkait dengan dimensi pembelajaran abad 21 yang memang dimensinya itu banyak, ada 6, dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang memang sedang digencarkan oleh pemerintah sekarang ini. Ya, itulah tadi presentasi dari saya hari ini Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa besok siang. Baik Bapak Ibu boleh meninggalkan room ya. Nanti saya upload tugasnya untuk tugas 3. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Sela. Selamat malam, izin meninggalkan room. Sama-sama Pak.